Hal-hal yang berbau mistis, cerita, dan kisah horor tampaknya sudah menjadi makanan sehari-hari bagi masyarakat Indonesia. Masyarakat kita memang sulit erat hubungannya dengan hal-hal yang berbau legenda, sampai kisah kelam di dalamnya yang sangat sulit untuk dilupakan begitu saja meski dunia sudah modern. Inilah kisah 4 rumah yang sangat menyeramkan. Yang pertama, rumah pengabdi setan. Sekarang gue sedang berada di rumah pengabdi setan. Kalau lu pengen tahu suasana dalam rumahnya, ikutin terus video ini. Yang pertama, rumah pengabdi setan. Sejarah rumah pengabdi setan berawal pada tahun 1900 yang terletak di Pengalengan, Jawa Barat. Rumah tersebut dulunya adalah rumah dinas untuk pengawas kebun milik pengusaha Boska bersaudara. Boska sendiri dulunya merupakan pengusaha teh asal Belanda yang memiliki teh Malabar di Pengalengan. Beberapa kali orang sempat menghuni rumah tersebut, namun tidak bertahan lama karena sangat menyeramkan.
menyeramkan. Selalu ada penampakan anak kecil di sekitar rumah. Menurut warga setempat, di rumah angker tersebut sering terlihat penampakan anak-anak kecil. Anak-anak tersebut secara penampilan mereka mirip dengan anak-anak Belanda pada zaman dahulu. Seorang warga setempat bahkan pernah mengaku motornya pernah diboncengi oleh anak-anak tersebut. Sejak kejadian itu, warga jarang yang melintas di depan rumah pengabdi setan. Selanjutnya, hantu menir Belanda di rumah pengabdi setan. Menariknya, penampakan sosok anak-anak ini biasanya beriringan dengan kemunculan hantu menir Belanda. Sosok goib satu ini tidak hanya muncul di malam hari, tetapi juga di siang hari ketika matahari masih bersinar. Banyak warga yang sering melihatnya berkeliaran di dalam rumah hingga area halaman rumah. Yang paling menakutkan, menurut beberapa orang, wajah sang menir sebenarnya sulit dikenali karena hancur. Selanjutnya, misteri kehadiran pocong di sekitar rumah pengabdi setan. Menurut warga setempat, bangunan tua tersebut memang akrab dengan fenomena penampakan pocong. Hanya saja, kemunculan pocong tersebut bukan di dalam rumah, melainkan di hutan pinus yang ada di sekitar rumah. Warga sekitar pernah melihatnya pada saat sore menjelang malam. Selanjutnya, sosok penampakan si merah. Terakhir, ada sosok goib yang mendapat julukan si merah. Menurut mitos yang berkembang, sosok ini dulunya adalah pemetik teh yang bekerja pada tuan tanah berkebangsaan Belanda. Tragisnya, ia harus kehilangan nyawa di tengah sang majikan yang kerap menyiksa pekerjanya. Julukan si merah sendiri muncul karena ia memang sering mengenakan baju dan payung warna merah ketika bekerja. Pada saat ini, siapapun boleh datang ke rumah tersebut. Hal ini dimaksudkan agar tidak hanya mendengar cerita mistis, melainkan dapat menikmati langsung sensasi mistisnya yang ada di rumah pengabdi setan. Bagi siapapun yang penasaran ingin mencoba sensasi berkunjung ke rumah pengabdi setan di tengah malam, silahkan mencoba dan jangan pergi ke sana sendirian. Yang kedua, rumah hantu Darmo. Sejak tahun 1988, rumah hantu Darmo sudah tidak berpenghuni lagi. Rumah yang ada di kota Surabaya ini mempunyai bermacam versi cerita horor yang tersebar di masyarakat sekitar. Rumah hantu ini memang sempat menjadi tempat angker yang begitu terkenal di kalangan masyarakat Surabaya. Sebelum rumah mewah itu kosong, rumah yang sangat luas itu sempat ditempati oleh satu keluarga. Dan keluarga itu diduga menggunakan pesugihan. Suatu hari semua anggota keluarga itu meninggal dan dirasa ada yang aneh dengan penyebab kematian mereka. Dulunya penghuni rumah hantu Darmo merupakan keluarga besar yang dikenal sangat kaya raya. Bahkan mereka diceritakan mempunyai kapal pribadi. Berdasarkan cerita yang beredar, keluarga itu mendapatkan kekayaan dari hasil pesugihan.
Karena mendapatkan kekayaan dari hasil pesugihan, maka mereka harus memberi tumbal berupa nyawa manusia di malam-malam tertentu. Awalnya mereka memang nyaris tidak pernah absen untuk memberi tumbal sesuai kesepakatan, tetapi lama-kelamaan mereka mulai mengganti tumbal manusia dengan hewan sehingga tidak sesuai kesepakatan. Mungkin si demit pesugihan kemudian memberi peringatan kepada keluarga tersebut. Apabila di malam selanjutnya tidak ada tumbal manusia, maka mereka sekeluarga akan mendapat petaka. Dan benar saja, suatu ketika sebagian anggota keluarga itu melakukan perjalanan menggunakan kapal laut. Di tengah perjalanan, kapal yang mereka gunakan mengalami kecelakaan dengan tenggelam secara misterius. Kabarnya sampai saat ini kapal tersebut tidak ditemukan, dan di lain sisi terdapat 2 orang anggota keluarga yang tidak ikut dalam perjalanan laut itu. Kedua orang itu yaitu satu bayi dengan satu pembantu rumah tangga. Mereka sempat tinggal beberapa waktu di rumah mewah itu sebelum akhirnya diceritakan meninggal dunia. Ada cerita dari warga setempat yang membenarkan bahwa rumah tersebut kini menjadi kerajaan makhluk goib karena di sana banyak dihuni oleh bangsa dedemit. Sejak saat itu, saking seramnya rumah tersebut, hampir tidak ada yang berani warga yang ada di sekitarnya melintas di depan rumah tersebut pada malam hari. Yang ketiga, rumah kentang. Cerita rumah kentang ini berawal dari kota Bandung. Konon katanya, di rumah itu ada seorang ibu yang sedang memasak serta menggendong anak balita laki-lakinya. Karena kelalaian sang ibu, anak laki-laki tersebut secara tidak sengaja terebus ke dalam kuali yang sedang digunakan untuk memasak kentang. Nahasnya, nyawa sang anak tidak dapat diselamatkan dan akhirnya meninggal dunia. Selain itu, ada versi lain dari asal muasal rumah kentang, yakni ada seorang asisten rumah tangga yang kesal terhadap anak kecil di tempat kerjanya. Lalu sang pembantu tersebut menceburkan sang anak yang bandel itu ke dalam sebuah panci atau kuali. Sontak saja suara anak laki-laki yang menjerit kesakitan itu terdengar oleh warga dan menimbulkan aroma seperti bau kentang. Sejak saat itu hingga kini rumah tersebut kosong dan ditinggal pemiliknya. Keempat, rumah Pondok Indah. Rumah yang berlokasi di sebuah kawasan elit ini terkenal dengan keangkerannya. Dan di masyarakat sendiri beredar banyak sekali versi kisah mengenai rumah yang satu ini. Meskipun begitu, terdapat satu kisah legendaris yang pasti diingat oleh para pencinta kisah mistis. Cerita ini bermula dengan tukang nasi goreng yang hendak mengantarkan pesanan di rumah hantu itu. Namun malangnya nasibnya, konon pedagang tersebut tidak pernah kembali keluar setelah mengantarkan nasi goreng tersebut. Selain itu, menurut keterangan warga di sana, banyak sekali fenomena mistis yang terjadi di sekitar rumah hantu Pondok Indah. Salah satunya adalah cerita mengenai orang-orang yang diteror oleh penghuni ketika melewati rumah tersebut. Beberapa penghuni yang ada di sekitar rumah Pondok Indah
mengaku pernah melihat penampakan hantu dan mendengar suara-suara aneh di malam hari. Cerita horor tentang rumah Pondok Indah ini menjadi legenda yang harus hidup di kalangan masyarakat Jakarta. Meskipun banyak yang mengaku telah berani masuk ke dalam rumah tersebut, namun tidak ada yang membenarkan mampu membuktikan kebenaran dari cerita tersebut. Dan hingga kini rumah Pondok Indah itu masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Itulah cerita rumah yang paling angker dan sangat menakutkan.